البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat yang ke-79. Ayat yang ke-79 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana kriteria dan juga sifat yang mulia yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam beliau dikenal dengan hanifan muslimah, orang yang muslim dan sekaligus hanif. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani. Akan tapi Ibrahim adalah hanifan muslima. Hanif sudah pernah ana sebutkan definisinya dan harus antum menghafalnya sebagai bahan dan juga faedah. Al-Hanif, apa definisi Al-Hanif antum? Al-Hanif ma huwa Al-Hanif? Apa? Lupa? Al-Hanif, apa definisi Al-Hanif antum? Naam, jangan sampai lupa ya. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwahu. Itu definisi Al-Hanif. Sering ana ulang-ulang ya, diupayakan terkondisikan. Al-Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri-ciri daripada apa? Ciri-ciri daripada hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang nanti datang di hari kiamat di hadapan Allah taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia selamat dari kesyirikan dan kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Makanya sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Fathul Qadir, ketika beliau menukilkan dari kalangan ahli tafsir mengenai perkataan Allah taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah taala dengan membawa hati yang selamat. Apa kata beliau? As-salimu huwa as-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutma'innu ila sunnah. Kita lewati dulu ya. Hati yang selamat adalah hati yang bagaimana? Hati yang kosong dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Hati yang selamat kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika beliau menukilkan dari kalangan ahli tafsir, as-salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutma'innu ila sunnah. Itulah hati yang selamat. Kan disebutkan, kecuali orang yang membawa hati yang selamat di hadapan Allah taala. Itulah orang yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang apa? Selamat dari kesyirikan. Kemudian hati yang kosong dari kebid'ahan. Kemudian hati yang apa? Yang tenang dengan as-sunnah. 3 poin ini. 3 poin ini ciri-ciri hati yang selamat. Pertama, selamat dari
kesyirikan. Kedua, kosong, bersih, suci dari kebid'ahan. Ketiga, tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Naam. Nah, Ibrahim alaihissalam beliau digelari dengan Al-Hanif. Beliau adalah Hanif. Orang yang apa? Al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwahu. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Terus sekaligus muslim gitu loh. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Karena Islam memiliki dua apa? Dua makna. Makna umum, makna khusus. Islam yang makna umum adalah agama semua para nabi, agamanya Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama Islam yang maknanya khusus, menghapuskan semua agama-agama sebelumnya dan menyempurnakan. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Nabi Sulaiman agamanya apa? Islam. Ketika Malakatus Saba, Ratu Saba yang dikenal dengan siapa? Bilqis, didakwai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sampai-sampai dia mengatakan apa? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam. Aku berislam bersama Sulaiman, berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam, agamanya Islam. Nah, barakallahu fikum. Cuman Islam maknanya umum. Kalau maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzi nasakha jami'al adyan al-qadimah, al-adyan al-madiyah. Paham ya? Yang menghapuskan semua agama-agama terdahulu, agama Islam. Naam. Kemudian Ibrahim alaihissalam, di sini ayat yang ke-79 kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku hanya untuk zat yang fatara. Apa fatara? Khalaqa maknanya. Fatara maknanya khalaqa. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan, dalam keadaan hanif. Ketemu lagi kan? Makanya kalau ada definisi perlu dihafal karena sering muncul hanif, hanifiyah, agama hanifiyah, as-samhah. Nah, kata Allah Ta'ala di sini apa? Hanifan. Ibrahim alaihissalam hanifan, yaitu al-muqbil 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Yaitu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau alaihissalam menyatakan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sampai-sampai beliau karena millah Ibrahim, ya kan? Wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nabi kita Muhammad SAW itu pun diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, ya kan? Ikutilah agama Ibrahim hanifa. Apa agama Ibrahim? Agama tauhid. Paham ya? Nam, sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Nam, barakallahu fikum, nam dzurwatul muwahhidin, panutannya dalam masalah tauhid. Paham ya? Nam, kemudian juga abul muwahhidin, bapaknya para orang-orang yang bertauhid. Nam, abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Ibrahim alaihissalam, satu bukti bagaimana beliau sampai dikenal dengan seperti itu, perjuangannya melawan bapaknya sendiri kemarin. Ya enggak? Bapaknya Azar yang kurang ajar seperti itu, nah berbuat kesyirikan, beliau bersabar mendakwai bapaknya. Ya abati wahai bapakku. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Maryam. Ya kan, bagaimana kisahnya? Nah, barakallahu fikum, Ibrahim alaihissalam menasihati bapaknya. Bapaknya enggak nurut, dinasihati anaknya padahal kebenaran. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat bagaimana penafsirannya. Qala al-mufassirun nasabahumullah, inni tawajjahtu biwajhi fil ibadah lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku di dalam beribadah hanya murni untuk Allah Ta'ala wahdah semata, bukan untuk yang selainnya, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tauhid. Fahuwa alladhi khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ma'ilan 'an syirki ila tauhid. Ini makna hanif. Ma'ilan 'an syirki ila tauhid, yaitu orang yang senantiasa berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan, menunggalkan Allah Taala dalam beribadah. Itu tauhid namanya. Paham ya? Apa itu syirik? Mensekutukan, menduakan Allah Taala dalam beribadah. Itu harus tahu ya, tauhid, syirik. Jangan sampai antum dengar
tauhid tapi enggak tahu tauhid. Ambil yang intinya. Tauhid itu adalah apa? Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Syirik. Apa itu syirik? Mensekutukan, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itu diantara maknanya. Ambil yang paling mudah tapi tahu. Nah, barakallahu fikum, inti daripada kalimat tauhid dan kalimat syirik. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi tafsirannya. Wa ma ana minal musyrikin ma'allahi ghairah. Nah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Ta'ala. Nah, berbuat kesyirikan bersama Allah dengan yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai beliau juga apa? Berlepas diri dari persembahan bapaknya dan juga pengikutnya, ya kan? Nah, barakallahu fikum, berbara'ah, berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan pengikutnya, karena bapaknya menyembah berhala. Nah, barakallahu fikum, berhala yang terbuat dari batu atau terbuat dari yang lainnya, dari tanah, dipahat atau yang semisalnya, semuanya sonam atau semuanya wasan, semuanya tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang berikutnya, ayat yang ke-80. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Artinya kaumnya mendebat. Ya, kaumnya Ibrahim mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya tadi, atuhajuni, apakah kalian mendebatku tentang Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Taala yang berikan petunjuk padaku? Bayangkan. Didebat Nabi Ibrahim oleh kaumnya. Ini termasuk perkara yang wajar. Karena yang namanya membela tauhid, membela al-haq, dimanapun dia berada pasti didebat orang-orang ahli batil. Didebat, ditentang. Antum, kalian bagaimana? Aliran apa ini? Seperti itu. Wajar ya. Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid, mendakwakan al-haq, kaumnya mendebat. Naam. Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Bayangkan, Ibrahim enggak takut. Aku enggak takut terhadap apa yang kalian sekutukan dengannya. Kesyirikan yang kalian bikin itu aku enggak takut, gitu loh. Inilah yang namanya orang muwahhid. Enggak takut dengan jin, enggak takut dengan setan, enggak takut dengan kegelapan, enggak takut dengan kuburan. Kalau ngaku muwahhid kalau masih takut dengan kuburan, gemetaran, dipertanyakan. Muwahhid nomor berapa ini? Jangan-jangan nomor 28. Allahu musta'an. Ingat-ingat, muwahhid, orang yang bertauhid, kalau masih takut kegelapan dipertanyakan. Paham ya? Apalagi takut apa? Gerakan pohon, bayang-bayang pohon takut, gemetaran, keringatan semuanya. Allahul musta'an, dipertanyakan. Ini muwahhid nomor berapa seperti ini? Paham ya? Ingat-ingat, jangan takut setan, jangan takut jin, takut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, kalau kalian benar-benar beriman. Paham ya? Ketika misalkan kegelapan, lampu mati misalkan, lewat di tempat kegelapan, bismillah. Paham ya? Nah, ingat, Ibrahim alaihissalam kenapa enggak takut? Ibrahim alaihissalam punya kunci yang sangat luar biasa. Ketika dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, apa kuncinya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba aja kalau enggak percaya. Lewat di kegelapan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Insyaallah dijamin di situ biidznillah. Paham ya? Tapi kalau belum masuk udah gemetaran duluan ya enggak akan masuk. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi yang berlalu-berlalu, depannya kalau benar-benar muwahhid, buktikan. Tidak takut kegelapan, tidak takut dengan apa? Kuburan. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Tidak takut dengan apa? Tidak takut pula dengan jin atau setan. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya muwahhid, yang hakiki. Nah, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Bayangkan Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku enggak takut terhadap apa-apa yang kalian bikin berupa kesyirikan. Illa, kecuali ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa na'am. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Afala tatadakkarun, tidakkah kalian mau berpikir? Bayangkan,
Mereka tidak berpikir juga seperti itu keadaannya. Allah mesti ditampakkan burhan, ditampakkan bukti, ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Enggak mau berpikir juga. Ingat perdebatan yang sebelumnya kemarin. Mulai dari bintang, mulai dari bulan, mulai dari apa lagi? Matahari, muncul, hilang, muncul, padam, muncul, hilang. Itu pun mereka enggak percaya gitu loh. Karena mereka meyakini awal mulanya. Ada yang menyembah bulan, bintang, matahari, kemudian diagung-agungkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini Rabbku awal mulanya. Mengatakan gitu bukan mengakui, bukan meyakini, itu berdebat kaumnya gitu loh. Menjelaskan. Ternyata setelah hilang, bukan inilah yang namanya Rabb. Untuk mendebat kaumnya biar kaumnya sadar gitu loh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Wahidul Qahhar. Senantiasa ada itu ya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah. Wajadalahu qaumuhu fi tauhidillah ta'ala qal atujadilunani fi tauhidi lillahi bil ibadah. Masyaallah. Kaumnya mendebat Nabi Ibrahim berkaitan masalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim mengatakan, apa kalian mendebatku mengenai tauhidku kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah? Waqad waffaqani ila ma'rifati wahdaniyatih, dan sungguh Allah Taala telah memberikan taufik kepadaku untuk mengetahui apa? Na'am barakallahu fikum, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kuntum tukhawwifunani bi alihatikum an tuqi'a bi dararan fa innani la arhabuha falan tadurrani. Masyaallah. Kalau kalian nakut-nakutin aku dengan sesembahan kalian, patung-patung kalian, untuk membuat suatu bahaya terhadap diriku, sesungguhnya aku tidak akan lari, tidak akan takut, tidak akan membahayakan padaku. Bayangkan, enggak takut. Antum kita misalkan ditakut-takutin kalau cuman barang-barang yang seperti itu keadaannya, seperti misalkan kain digantung, pocongan yang bikin manusia, atau intinya ditakut-takutin dengan jin, enggak usah takut. Ibrahim alaihissalam wahid. Masya Allah, enggak takut. Aku enggak takut. Ditakut-takutin aku enggak takut. Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali yang Allah Taala kehendaki berupa sesuatu yang ada. Wasi'a rabbi kulli syai'in ilma. Rabbku adalah zat yang luas terhadap apa? Segala sesuatu ilmunya. Afala tatadhakkaruna? Tidakkah kalian mau berpikir? Fata'lamu annahu wahdahal ma'bud al-mustahiq lil 'ubudiyah. Kemudian kalian apa? Mengetahui bahwasanya Allah Taala adalah zat yang tunggal, yang diibadahi semata dalam peribadatan ini, tidak ada yang lainnya. Naam, seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, zat yang maha esa dalam barakallahu fikum peribadatan ini. Enggak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta kekayaan, minta keberkahan, minta dilancarkan rezekinya, bukan kepada para dukun, bukan kepada para normal, bukan kepada para peramal. Paham ya? Nah, terkadang orang Allahul musta'an datang ke tempat-tempat yang terpencil itu ya, kuburan dibangun, enggak jelas kuburan siapa. Zaman sekarang kan orang aneh, banyak tipu gitu loh. Kira-kira ada kuburan ditinggikan, dibangun, dikasih atap, kemudian Masya Allah dimodifikasi gitu. Paham ya? Datang ke situ lo minta-minta, ternyata kuburan kucing. Allahul musta'an. Kesyirikan zaman sekarang itu ngeri. Paham ya? Zaman sekarang itu karena adanya barakallahu fikum perkembangan dan juga teknologi yang canggih, syirik lewat online ada juga, online. Bukan offline lagi, online sekarang syiriknya. Allahul musta'an, minta pesugihan kekayaan Mbah fulan, online jam sekian misalkan. Allahul musta'an. Ngeri sekali keadaannya ya. Allahul musta'an. Naam. Jadi kalau minta hanya kepada Allah Taala. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila minta kepada Allah Taala. Allahul musta'an. Mau minta kekayaan pesugihan kok enggak kerja. Berpangku tangan di rumahnya, kemudian pengen jadi miliarder katanya. Miliarder ya. Jadi orang kaya katanya. Ya, milioner katanya. Miliarder katanya. Allahul musta'an. Enggak bisa. Paham ya? Orang harus ada usaha. Orang harus ada usaha, ada upaya, bekerja. Nah, Nabi Daud alaihissalam, apakah enggak kerja beliau? Beliau kerja, makan dari hasil karya beliau sendiri. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadih. Daud alaihissalam dulu beliau apa? Makan dari hasil karya sendiri. Beliau kerja. Paham ya? Membikin apa? Barakallahu fikum, baju terbuat dari besi.
Paham ya? Untuk perang atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak segenap para nabi dan rasul mereka bagaimana kerjanya, ada yang mengembala kambing. Jadi orang makan dari hasil karya sendiri itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Paham ya? Minta-minta, mengharapkan pemberian orang lain jangan pernah. Paham ya? Tapi kalau antum kerja, Masya Allah, menikmati hasil kerjanya walaupun sedikit, Masya Allah. Paham ya? Rasanya nikmat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah minta-minta, walaupun hasilnya banyak, sekali minta langsung 2M misalkan. Sekali nyebarkan proposal langsung dapat 500 juta. Tapi lain rasanya dengan orang yang kerja, banting tulang, meras keringat, hitam semua badannya. Paham ya? Di bawah terik matahari, aduk-aduk semen. Paham ya? Ya mungkin suatu ketika antum merasakan nanti ya, udah berkeluarga gitu ya. Nah, barakallahu fikum, karena dulu pernah merasakan yang seperti itu ya. Rasanya Masya Allah luar biasa. Paham ya? Dapatnya sedikit tapi sedikit ini Masya Allah dinikmati. Paham ya? Walaupun yang namanya orang bekerja macam-macam, tidak harus demikian. Intinya apa? Makan dari hasil karya sendiri, hasil kerja sendiri dengan seizin Allah Ta'ala itu jauh lebih baik daripada makan dari hasil minta-minta. Paham ya? Hindari. Nah, barakallahu fikum, suka minta-minta. Minta-minta jajan, minta-minta makanan, minta sedikit dong. Nah, hati-hati. Paham ya? Apalagi apa? Sudah enggak dikasih, minta lagi. Kalau dikasih enggak masalah. Paham ya? Kalau minta jangan. Jangan. Walaupun makanan sedikit. Kalau kebiasaan, lama-lama kalau besar nanti yang diminta bukan makanan lagi, minta dana ke sana kemari. Nah, itulah realita yang terjadi. Kalau enggak dibiasakan untuk apa? Untuk menjaga harga diri, kehormatannya. Enggak usah minta-minta. Kalau bisa ngasih, walaupun ngasih satu Yakult, satu minuman, enggak masalah daripada minta. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan, meminta kekayaan, meminta keberkahan, meminta dilancarkan rezekinya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ayat yang berikutnya, yang terakhir kita baca. Qala Allah Ta'ala menyatakan, perhatikan yang punya kitabnya, wa kaifa akhafu ma asyraktum ma la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Masyaallah. Bagaimana mungkin aku takut kepada apa yang kalian sekutukan, yang kalian berbuat kesyirikan? Wala takhafun, jangan kalian takut. Annakum asyraktum billah, sesungguhnya kalian berbuat syirik kepada Allah Taala. Malam yunzil bihi 'alaikum sultana, dengan suatu perkara yang Allah Taala tidak menurunkan burhan bukti di hadapan kalian. Fa ayyul fariqaini ahaq bil amn, sekarang mana di antara dua kelompok yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Mana di antara dua kelompok yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Orang yang mentauhidkan Allah Taala atau orang yang berbuat kesyirikan? Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Ayat yang berikutnya nanti kita baca itu mengenai apa? Jaminan keamanan. Jaminan keamanan mengenai orang-orang yang apa? Membersihkan keimanan dari kesyirikan. Membersihkan apa? Keimanannya dari kesyirikan. Apa kata Allah Taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Kuncinya jaga diri kita dari kesyirikan, jangan sampai masuk pada tubuh-tubuh kita. Kesyirikan atau yang semisalnya. Termasuk kesyirikan takut miskin, takut fakir. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya menyandarkan kepada orang lain, minta kepada orang lain. Itu termasuk bentuk kesyirikan juga. Paham ya? Karena kita enggak boleh yang menghias-hiasi, menakut-nakuti orang kefakiran siapa? Setan. Paham ya? Allah Taala menjanjikan dengan apa? Keutamaan, bukan kefakiran. Nah, kefakiran itu tidak terlalu takutkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dengan adanya kefakiran orang akan berpikir, paham ya, bahwasanya beda dengan orang yang kaya kemudian tidak bersyukur. Walaupun nanti ujung-ujungnya pembedanya apa? Ketakwaan. Karena antara al-ghaniyus syakir dengan apa? Al-faqirus sabir.
Apa artinya? Orang kaya bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. Lebih utama mana kira-kira? Yang kaya ini bersyukur dia. Yang fakir ini sabar orangnya. Luar biasa. Ternyata setelah disebutkan para ulama, dua-duanya akan memiliki keutamaan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu ujung-ujungnya. Jadi al-ghani syakir dengan al-faqir sabir. Orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi apa? Sabar. Dua-duanya nanti yang bedakan adalah ketakwaannya. Naam. Kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa kaifa akhafu awsanakum wa antum la takhafuna rabbil ladzi khalaqakum. Allahu musta'an. Bagaimana aku takut kepada berhala-berhala kalian dalam keadaan kalian enggak takut terhadap Rabbku yang telah menciptakan kalian, bayangkan. Kalian aja enggak takut dengan Allah Taala. Kenapa kita disuruh takut dengan berhala kalian itu loh? Berhala patung. Dulu pernah dikisahkan di India, suatu ketika ada orang suka memberikan sesajen di situ. Setiap dikasih sesajen habis. Wasi habis, susu habis, makanan habis, daging habis. Ternyata ada oknum di balik itu semuanya. Paham ya? Allah musta'an. Oknumnya bukan manusia, anjing. Paham ya? Ada suatu ketika yang menginteli. Paham ya? Sebenarnya apa? Sosok apa yang kok berhala patung kok bisa menghabiskan semuanya itu? Ternyata apa? Disodorkanlah makanan, air susu itu. Ternyata dari kejauhan kelihatan anjingnya makan, diminumlah air susu tersebut. Akhirnya setelah itu anjingnya naik ke patung tadi, kencing di situ. Paham ya? Nah, akhirnya orang sadar, ternyata selama ini yang diibadahi patung sebesar itu enggak bisa nolong. Iya kan? Dikencingi enggak bisa apa-apa dia. Ya namanya patung gimana? Itulah yang mereka sembah selama ini. Allahumma musta'an, menunjukkan lemahnya sesembahan mereka. Allahumma musta'an. Hati-hati ya, jangan sampai kita barakallahu fikum terjatuh dalam kesyirikan yang sangat mengerikan ini. Kita lihat lagi. Wa khalaqa awsanakum allati asyraktumuha ma'ahu fil ibadah, dan zat yang telah menciptakan berhala-berhala kalian, patung-patung kalian. Kan tanah awal mula, tanah, batu, Allah Taala menciptakannya. Yang kalian jadikan sekutu, yang kalian berbuat syirik dengannya di dalam beribadah, min ghairi hujjatin lakum 'ala dzalik, tanpa hujjah, tanpa burhan. Fa'il fariqaini, maka mana di antara dua kelompok? Fariqul musyrikin wa fariqul muwahhidin, kelompoknya orang musyrikin dan kelompoknya orang-orang ahli tauhid, ahaqqu bituma'ninah wassalamah, yang lebih berhak mendapatkan ketenangan dan keselamatan, wal aman min adzabillah, dan berhak mendapatkan keamanan dari azab Allah Taala. Mana yang lebih berhak? Orang-orang musyrikin atau orang-orang muwahhidin? Orang-orang musyrikin atau orang-orang muwahhidin yang berhak mendapatkan keamanan? Orang-orang musyrikin yang suka berbuat kesyirikan atau orang-orang muwahhidin yang mentauhidkan Allah Taala yang berhak mendapatkan keamanan? Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali, ya kan? Nah, kita lihat. In kuntum ta'lamuna sidqa ma aqulu fa akhbiruni. Kalau kalian benar-benar tahu kebenaran, kejujuran apa yang aku ucapkan kepada kalian, kabarkan kepada aku. Paham ya? Inilah bukti bahwasanya apa? Ahlu tauhid itu sangat kuat sekali dalam memegang agamanya. Al-muwahhidun, terutama al-muwahhidun yang mereka mentauhidkan Allah Taala, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam hal rezeki. Minta pun hanya kepada Allah Taala. Minta kekayaan hanya kepada Allah Taala. Minta dilancarkan rezekinya juga hanya kepada Allah Taala. Paham ya? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an, sallallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.